Saya, Pendeta Ronald Daniel, bersama dengan istri saya, Feliani Tenggara, kami adalah orang tua dari Rafael David Daniel, yang Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah tahu beritanya. Rafa adalah anak yang manis bagi kami, anak yang sangat menyukakan hati. Rafa selalu berusaha menyenangkan semua orang, baik kami maupun juga kakak-kakaknya. Dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami, dan selalu menyenangkan. Tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu enggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang diadiasa, di ruang jenazah, akan dimasukkan ke ruang S, saya
minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, Bapak kuat enggak? Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak Ibu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya maksa, saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun karena Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki pendeta anaknya bunuh diri. Saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu. Dengan mengatakan, papi cinta, papi sayang kamu selama-lamanya. Karena kamu anaknya papi. Satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini. Please, apapun kondisimu, seberapa jelek prestasimu, Rafa berprestasi baik, tapi kalau ada yang berprestasi kurang, mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua, please pulanglah. Karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan. Kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami. Tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka. Jadi please anak-anak, kalian harus pulang ketika punya masalah. Bicaralah dengan orang tuamu. Dan para orang tua, ayolah kita hidupkan untuk anak-anak kita. Sediakan waktu. Enggak ada yang lebih penting daripada anak-anak kita dalam hidup kita. Anda enggak perlu merasakan kehilangan seperti saya. Biarlah kiranya setelah ini jangan ada lagi kejadian seperti ini. Jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anaknya. Jangan lagi ada anak-anak yang tersakiti. Dan jangan lagi ada anak-anak yang suka menyakiti temannya hanya karena iri hati, hanya karena kebencian, hanya karena punya masalah dengan orang lain.